Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang dianggotai oleh Andi Amalia Rizky Nursyam, Dani Sasna Ayudhya, Ilham Satria, Muhammad Fahmi Hidayat, dan Nurul Audini. Di sini kami akan membahas tentang studi kasus kebocoran data Bank Indonesia oleh Ransomware Bounty dengan topik perlindungan data pribadi. Nah, selanjutnya latar belakang. Kegagalan dan kesalahan dalam teknologi informatika dan sistem elektronik ini adalah salah satunya kurangnya penjagaan yang dilakukan dalam upaya melindungi data pribadi nasabah atau pelanggan yang sudah melakukan registrasi data-data pribadinya ke antar dunia internet. Lalu akhir-akhir ini kebocoran data terjadi pada bank sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia. Berita kebocoran data yang dialami Bank Indonesia ramai beredar di media sosial pada awal tahun 2022. Selanjutnya rumusan masalah dan batasan masalah. Nah, yang pertama yaitu bagaimana kronologi kejadian kasus kebocoran data Bank Indonesia, apa saja permasalahan di kasus kebocoran data Bank Indonesia berkaitan dengan perlindungan data pribadi, lalu yang ketiga, bagaimana solusi kasus kebocoran data Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Sasna Ayudhya dan saya akan memaparkan mengenai landasan teori. Yang pertama yaitu data pribadi. Data pribadi merupakan informasi yang mengidentifikasi seseorang secara pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan identitas seseorang. Lalu yang kedua ada perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan data dan privasi seseorang. Lalu yang ketiga ada cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu pada tindakan kejahatan yang dilakukan melalui internet atau jaringan komputer, di mana cybercrime ini dapat merugikan individu, perusahaan, negara, serta menimbulkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan penurunan bahkan hilangnya kepercayaan. Contoh dari cybercrime antara lain pencurian identitas, peretasan, phishing, penyebaran virus, penipuan online, dan penipuan identitas. Lalu yang keempat ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terdiri dari 26 bab dan 76 pasal. Di dalamnya mengatur berbagai macam hal yang berhubungan dengan upaya perlindungan data pribadi. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kronologi kejadian kasus kebocoran data pada Bank Indonesia. Kasus kebocoran data pada Bank Indonesia mulai menjadi perhatian publik, terutama masyarakat Indonesia, ketika terdapat cuitan di Twitter dari akun @darktrace_int pada 20 Januari 2022 oleh Setiawati 2022. Di dalam cuitan tersebut, ransomware Conti menampilkan file yang dinamai corpbi.go.id. Di tangkapan layar tertera keterangan bahwa total data yang berhasil diretas sebanyak 838 file sebesar 487,09 MB. Namun Darktrace tidak merinci mengenai data yang diretas oleh ransomware Conti. Sontak, cuitan tersebut langsung ramai diperbincangkan oleh media sosial, terutama di Twitter. Berikutnya, berdasarkan pernyataan dari Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, kasus peretasan data di Bank Indonesia sudah dilaporkan sejak 17 Desember 2021. Awalnya, ransomware Conti meretas personal komputer atau PC yang ada di kantor cabang BI di Bengkulu. Tim melakukan peretasan dengan melakukan modus mengunci sistem, lalu mengambil data dari Bank Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran oleh BSS, terdapat 16 komputer yang telah diretas oleh ransomware Conti. Berikutnya, untuk menyikapi kasus tersebut, Bank Indonesia segera melakukan pemulihan data, audit keamanan data secara berkala, serta mitigasi untuk mengantisipasi adanya serangan serupa agar tidak terulang kembali. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Amalia Rizky Nursyam yang akan melanjutkan pembahasan mengenai permasalahan di kasus kebocoran data pribadi Bank Indonesia beserta solusinya menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Untuk permasalahan sendiri yang pertama itu ada sistem dan infrastruktur Bank Indonesia yang kurang memadai, terutama di cabang Bengkulu sehingga terjadi kebocoran data sebanyak 52.767 file oleh ransomware Conti. Nah, untuk yang kedua itu terlalu lama mengambil tindakan sehingga makin banyak data yang diretas oleh ransomware Conti selama rentang waktu 3 hari yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu banyak data yang diambil melebihi data yang diunggah ke publik. Artinya itu Bank Indonesia itu belum mengungkapkan jumlah data asli yang berhasil diretas oleh ransomware Conti. Nah, untuk yang keempat itu adanya kesalahan laporan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada BSSN mengenai jumlah kebocoran data. Nah, untuk solusinya ini, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang pertama itu pasal 35A dan 35B. Di sini kami menyarankan pihak Bank Indonesia itu wajib melakukan pemulihan data, audit keamanan data secara berkala, serta mitigasi untuk mengantisipasi adanya serangan serupa agar tidak terulang kembali. Untuk yang kedua itu pasal 46 ayat 1 dan 2, Bank Indonesia ini menyampaikan beritahuan secara tertulis maksimal 3 kali 24 jam mengenai kebocoran data. Nah, untuk yang ketiga yaitu pasal 16 ayat 2 poin E, Bank Indonesia ini harus melakukan langkah preventif atau mitigasi agar mengantisipasi adanya peretasan kebocoran data. Nah, untuk yang keempat ini, pasal 30 sampai 39, Bank Indonesia itu bertanggung jawab penuh dalam kasus kebocoran data dan ikut untuk pengawasan keamanan data di Bank Indonesia.
Cukup sekian untuk pembahasan. Terima kasih. Nah, lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, kasus kebocoran data bank di Indonesia terjadi pada tanggal 20 Januari 2022. Kapan perusahaan teknologi keamanan dengan nama Darktrace INT membagikan cuitan yang mengatakan bahwa Bank Indonesia telah diretas oleh ransomware Conti yang berasal dari Rusia. Nah, ransomware Conti ini mengambil data sebanyak 438 file atas besar dengan 487,9 MB. Lalu, kasus peretasan data di Bank Indonesia sudah dilaporkan sejak 17 Desember 2021. Lalu, pada tanggal 24 Januari 2022, akun dengan nama Darktrace INT kembali membagikan cuitan yang menyatakan bahwa ransomware Conti masih melakukan peretasan terhadap Bank Indonesia. Namun, jumlah data diretas malah meningkat menjadi 52.767 file atau sebesar dengan 74 GB. Jumlah komputer yang diretas pun bertambah menjadi 237 komputer yang berasal dari 20 cabang Bank Indonesia yang ada di Indonesia. Adapun solusi yang bisa kami berikan yaitu yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 35A dan 35B, yaitu meningkatkan infrastruktur perlindungan data dan menentukan tingkat keamanan data. Lalu selanjutnya ada menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 46 ayat 1 dan 2, yaitu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 kali 24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga yang berwenang. Lalu selanjutnya, menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 16 ayat 2 poin T, yaitu Bank Indonesia harus melakukan langkah preventif dan mengantisipasi adanya peretasan dengan cara melindungi keamanan data. Lalu yang terakhir yaitu menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 36 hingga 39, Bank Indonesia bertanggung jawab penuh dalam kasus kebocoran data tersebut. Lalu yang terakhir yaitu saran. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, saran yang dapat kami berikan adalah ada baiknya lembaga-lembaga negara yang menyimpan data milik penduduk harus meningkatkan keamanan penyimpanan datanya agar tidak disalahgunakan oleh orang atau kelompok yang tidak bertanggung jawab.